Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh dosen mata kuliah Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, beserta rekan-rekan ESL tercinta. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Putri dengan NIM H44811. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia di Pasar Jerman. Selamat menyaksikan. Memasuki bagian pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang dari penelitian. Yang pertama adalah ekspor neto atau neraca perdagangan atau yang lebih dikenal dengan net ekspor, merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan nasional suatu negara atau PDB nasional. Di mana apabila suatu negara ingin meningkatkan net ekspornya, negara tersebut wajib melaksanakan kegiatan perdagangan. Yang kedua adalah subsektor perkebunan memiliki peranan paling besar dalam PDB sektor pertanian Indonesia. Yang ketiga adalah salah satu tanaman perkebunan yang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia, yaitu tanaman kopi, di mana Indonesia merupakan eksportir keempat terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Selanjutnya adalah pangsa pasar kopi Indonesia di pasar kopi dunia yang sejak tahun 1990 sampai dengan 2009 berfluktuasi cenderung menurun, yang mana rata-rata pangsa ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan dari 6,9% pada tahun 2005 sampai dengan 2009 menjadi 6,1% pada periode 2010 sampai dengan 2014. Trade Map 2020. Vietnam merupakan pesaing utama Indonesia dalam ekspor kopi di negara ASEAN. Selanjutnya yang terakhir adalah salah satu negara terbesar tujuan ekspor kopi Indonesia dan Vietnam, yaitu adalah negara Jerman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menganalisis daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman. Yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman. Metode penelitian yang digunakan pada tugas ini, yang pertama adalah waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November sampai dengan Desember tahun 2021. Data penelitian yang digunakan berupa komoditas kopi dengan HS kode 0901. Jenis dan sumber data penelitian yaitu berasal dari data sekunder yang didapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, United Nations Commodity and Trade atau UN-COMTRAD, Trade Map, dan penelitian terdahulu. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, di mana tools yang saya gunakan yaitu ECI dan FCA, serta Franklin. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai daya saing ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman. Yang pertama yaitu daya saing kompetitif, di mana pada tugas ini saya menggunakan metode ECI atau Export Competitiveness Index. Pada gambar, dapat diketahui bahwa perkembangan nilai EC Indonesia dan Vietnam mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Di mana nilai ECI Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan terendah terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu negara Vietnam, nilai ECI tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan yang terendah terjadi pada tahun 2015. Pada periode tahun 2015 hingga tahun 2020, rata-rata nilai ECI Indonesia selama 6 tahun belakangan ini sebesar 0,98, sedangkan negara Vietnam sebesar 0,94. Hal ini mengindikasikan bahwa ekspor kopi Indonesia dan Vietnam belum memiliki keunggulan kompetitif pada periode tahun 2015 hingga tahun 2020 di pasar dunia, khususnya di pasar Jerman. Walaupun demikian, nilai ECI Indonesia cenderung sering mengalami fluktuasi yang lebih curam dibandingkan negara Vietnam. Selanjutnya yaitu mengenai daya saing komparatif, yang mana saya menggunakan metode FCA atau Reveal Comparative Advantage. Nah, dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa selama periode penelitian yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2020, keunggulan komparatif kopi Indonesia cenderung memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Vietnam. Rata-rata nilai FCA kopi Indonesia adalah 10,82, sedangkan Vietnam sebesar 21,90. Hal tersebut menunjukkan bahwa Vietnam memiliki daya saing komparatif yang lebih kuat di pasar Jerman dibandingkan Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman.
Pada rumusan masalah ini, saya menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif, yaitu berupa penelitian terdahulu, di mana hasil estimasi dari penelitian Fotonika SO 2021 saya persingkat dengan menggunakan tools analisis berupa Vensim. Yang pertama yaitu mengenai permintaan kopi biji Indonesia di pasar Jerman. Dapat dilihat pada slide bahwa permintaan kopi biji Indonesia di pasar Jerman secara positif dipengaruhi oleh harga kopi India, harga kopi Vietnam, tarif impor, dan total nilai impor. Di mana variabel yang lain yaitu berupa GDP per kapita, nilai tukar real, harga kopi rest of the world, harga kopi Indonesia, dan non-tarif impor berpengaruh secara negatif terhadap permintaan kopi biji Indonesia di pasar Jerman. Selanjutnya yaitu permintaan kopi bubuk Indonesia di pasar Jerman, di mana pada slide dapat dilihat bahwa harga kopi Indonesia, GDP per kapita, harga kopi Vietnam, serta tarif impor berpengaruh secara positif terhadap permintaan kopi bubuk Indonesia di pasar Jerman. Di mana variabel lain seperti nilai tukar real, total nilai impor, non-tarif impor, harga kopi rest of the world berpengaruh secara negatif terhadap permintaan kopi bubuk Indonesia di pasar Jerman. Untuk lebih rincinya, penelitian Fotonika SO 2021 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia di pasar Jerman dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini, di mana secara umum hasil estimasi model AIDS Fotonika 2021 SO 2021 mengenai kopi biji dan kopi bubuk Indonesia di pasar Jerman menunjukkan bahwa nilai R-square di pasar Jerman untuk kopi biji dan kopi bubuk secara berturut-turut yaitu sebesar 39,11 dan 89,75. Nilai ini memiliki arti bahwa keragaman proporsi atau pangsa impor kopi biji dari Indonesia di pasar Jerman dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdapat pada model sebesar 39,11% untuk kopi biji, sedangkan sisanya 60,88% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model, dan 89,75% untuk kopi bubuk, sedangkan sisanya yaitu 10,25% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model. Implikasi kebijakan pada penelitian ini yaitu Indonesia harus melakukan perbaikan mutu produk, penyesuaian jenis kopi dengan permintaan pasar, serta promosi untuk meningkatkan konsumsi domestik dan ekspor. Yang kedua yaitu promosi untuk meningkatkan konsumsi domestik dan ekspor dapat memperhatikan prinsip marketing mix atau 4P, product, price, promotion, and place. Selanjutnya yaitu mengikuti pameran Special Coffee Association of Europe atau SCAE, program edukasi dan pengetahuan mengenai kopi Indonesia, program pengetahuan untuk para pembeli atau buyers, dan berkolaborasi dengan kamar dagang serta asosiasi kopi lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yang pertama, ekspor komoditi kopi Indonesia maupun kopi Vietnam dengan HS kode 0901 dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami tren pertumbuhan yang cenderung melemah atau terjadi penurunan daya saing secara kompetitif di pasar dunia, khususnya di pasar Jerman. Nilai RCA menunjukkan bahwa kedua negara berdaya saing komparatif, tetapi Vietnam memiliki daya saing komparatif yang jauh lebih kuat di pasar Jerman dibandingkan dengan negara Indonesia. Yang kedua yaitu permintaan impor kopi biji di Jerman secara umum dipengaruhi oleh harga negara eksportir utama, total nilai impor, dan tarif impor. Sedangkan permintaan impor kopi bubuk di Jerman tidak dipengaruhi oleh harga negara importir utama, melainkan dipengaruhi oleh GDP per kapita dan tarif impor. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.